Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, dan kali ini kita akan belajar tentang puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan di luar bulan Ramadan, yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, akan tapi rugi. Adapun macam-macam puasa sunnah itu banyak sekali. Yang pertama ada puasa Syawal. Sesuai namanya, puasa Syawal yaitu puasa yang dilaksanakan selama 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Walaupun puasa ini boleh dilaksanakan terpisah, akan tapi akan lebih utama apabila dilaksanakan secara berurutan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Dan biasanya kaum muslimin melaksanakan puasa ini pada tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal. Kemudian pada tanggal 8-nya ada lebaran lagi atau lebaran ketupat. Dan selanjutnya ada puasa Senin dan Kamis. Seperti yang udah kalian laksanakan setiap hari Senin dan Kamis itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimun." Yang artinya berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Maksudnya seperti ini. Jadi laporan amal mingguan kita itu akan dilaporkan oleh malaikat Raqib dan Atid pada hari Kamis. Dan Nabi Muhammad SAW itu sangat menyukai jika ketika dilaporkan amalnya itu dalam keadaan puasa. Dan kita sebagai umatnya hendaknya meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis. Dan di sisi lain, hari Senin adalah hari dilahirkannya junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Selanjutnya ada puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Adapun tata caranya adalah puasa berselang. Maksudnya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Seperti hadis Nabi di bawah ini, "Habus siyami ilallahi siyamu Dawud wa habus salati ilallahi salatu Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yuftiru yauman wa yasumu yauman." Yang artinya puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika kalian menemukan orang yang sehari puasa, sehari tidak, maka dia sedang puasa Daud. Selanjutnya ada puasa Tarwiyah dan Arafah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Puasa ini dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Seperti hadis Nabi, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu." Nabi SAW ditanyai mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi ketika pada tanggal 9 Zulhijjah ini
umat muslimin seluruh dunia yang melaksanakan haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Ini merupakan rukunnya haji. Jadi kalau tidak melakukan ini maka hajinya tidak sah. Arafah sendiri itu berasal dari bahasa Arab Arafa ya'rifu, yang artinya mengetahui. Jadi tujuannya wukuf di padang Arafah untuk mengetahui dirinya sendiri yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak sekali kurangnya. Maka setelah tahu, harusnya mengingat Allah dengan memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Adapun yang tidak berangkat haji, maka disunahkan puasa Arafah sebagai bentuk penghormatan kepada jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ada puasa Tasu'a dan Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail." Yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi SAW melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Faqala Rasulullah SAW, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi." Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Yang artinya, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maksudnya adalah tanggal 10 Muharram. Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan belum sampai tahun depan Nabi SAW sudah meninggal atau sudah wafat duluan. Akan tapi Nabi Muhammad sudah mensyariatkan kepada umatnya untuk puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan selanjutnya ada puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilakukan 1 bulan sekali pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah atau Qamariyah. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda padanya, "Ya Abu Dzarrin, idza sumta minasyahri 3 ayyamin fasum 13 wa 14 wa 15." Yang artinya, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Dan yang terakhir adalah puasa Sya'ban, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Dalam lafadz Muslim, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila." Yang artinya, Nabi SAW berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban, namun beliau juga pernah berpuasa beberapa hari saja. Jadi itulah macam-macam puasa sunnah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Dan mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.